Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Kita berharap semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua boleh diberkati Tuhan sepanjang hari, sepanjang waktu, dan sepanjang minggu-minggu ini. Biar kita boleh merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Mari kita patut mengucap syukur untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan pagi hari ini kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan tundukkan kepala untuk mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah kita. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena nikmat dan karunia yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat jasmani. Semua yang kami nikmati di dalam kehidupan kami sungguh luar biasa. Dan kami bersyukur Tuhan jika pada hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan melalui ibadah online ini. Biarlah kuasa dan Roh Kudus-Mu menolong menuntun kami, sehingga kami semua boleh mendapat berkat dalam pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Pujian ini akan mengingatkan kita selalu, sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami. Sungguh terlalu dalam untuk kami mengerti betapa besarnya kasih yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Mari kita akan memuji Tuhan dengan segenap hati. Sungguh indah. Haleluya.
besar Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Padamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Sekalipun kami dalam lembah kelam Tuhan, kami tidak akan pernah takut bahaya, sebab kami percaya bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu itulah Tuhan yang akan selalu menghibur kami. Mari katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ada sukacita dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang setia. Walaupun bumi sedang bergoncang, biarpun langit sedang bergoyang, mari kita nyatakan hati kita akan tetap setia kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Yang bumi pun bergoncang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar langit pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya. Firman Tuhan akan terus kekal. Biarpun bumi bergoyang, biarpun langit bergoncang, bahkan gunung beranjak, mari kita akan terus setia kepada Tuhan. Katakan, ku bersyukur padamu Yesusku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Katakan, ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Dan bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Amin. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoncang dan langit pun bergoyang, bukan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Haleluya. Gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Mari katakan sekali lagi, biar bumi pun bergoyang
Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Padamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun kami dalam lembah gelap Tuhan, kami tidak akan pernah takut bahaya, sebab kami percaya bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu itulah Tuhan yang akan selalu menghibur kami. Mari katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberi
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita berjumpa dalam ibadah raya di bulan kedua bulan Juli. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Mazmur 56 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, dalam bahasa Ibrani dikatakan begini, Yom ya'are eni el bateh. Yom menunjukkan pada kata waktu. Waktu hari itu, dan waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Atau boleh kata yom itu berarti adalah sewaktu-waktu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kita lihat bersama-sama bahwa pemazmur sewaktu-waktu, kapanpun bisa mengalami ketakutan. Lalu kita bertanya, siapa pemazmur yang dimaksud dalam pasal 56 itu? Adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, raja yang diurapi Tuhan, yaitu Raja Daud. Saudara, mungkin kita mengenal Raja Daud sebagai seorang yang pemberani, seorang tentara yang sungguh dipakai Tuhan untuk membawa Israel kepada kemenangan demi kemenangan. Bahkan Raja Daud disiapkan Tuhan menjadi penggembala domba. Dia bisa melawan singa ataupun binatang-binatang liar yang akan memangsa domba-dombanya. Daud berani melawan, bahkan membunuhnya. Bahkan ketika Daud bersama dengan kakak-kakaknya di medan perang, kakak-kakaknya takut. Bahkan Saul sendiri ketakutan. Tetapi Daud dengan gagah berani melawan Goliat itu dan menang. Dan bukan hanya itu saja. Alkitab mencatat bahwa Daud membunuh banyak musuh-musuhnya dibandingkan Raja Saul. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, tidak mungkin seorang tentara seperti Daud mengalami ketakutan. Tidak mungkin seorang yang seperti Daud merasa ketakutan. Tetapi rupanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, ketika Daud harus melarikan diri karena mau dibunuh oleh Raja Saul, Daud pergi ke Gad. Jika dia merasa aman karena banyak rekan-rekannya. Tetapi di balik itu saudara, Raja Gad justru mau membunuh Daud karena sudah bersekongkol dengan Raja Saul. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Raja Daud begitu takut. Raja Daud begitu mengalami ketakutan. Dia nggak bisa apa-apa. Dia merasa seluruh hidupnya sudah terancam. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi saudara-saudara, kembali lagi, Daud datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, mungkin hari-hari ini saudara dan saya mengalami ketakutan. Hari-hari ini saudara dan saya mengalami kekhawatiran, kepedihan, bahkan juga kecemasan. Karena apa saudara? Karena kita melihat di berita-berita di TV ataupun di media massa yang lain, banyak orang harus meninggal dunia karena COVID-19.
Bukan hanya itu saja, kalau kita lihat di rumah sakit semuanya penuh dengan pasien. Bahkan ada rumah sakit yang menolak pasien. Bahkan saudara-saudara, di rumah-rumah isolasi sudah penuh. Dan orang berkata rumah sendiri menjadi satu rumah isolasi mandiri. Itu merupakan ketakutan. Kenapa saudara? Karena orang bisa saja meninggal. Entah di rumah sakit, maupun di rumah isolasi yang disediakan pemerintah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, pertanyaan kita sekarang, kenapa orang bisa takut? Kenapa seperti Raja Daud bisa takut? Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, yang pertama adalah orang bisa takut ketika lihat kita dari kedalaman hati kita. Yaitu apa? Kita nggak bisa adaptasi. Adaptasi dengan sesuatu yang baru. Daud pasti tidak mengenal secara penuh daerah wilayah Gad tadi. Itu sebabnya dia khawatir. Dia ketakutan. Demikian juga kita, saudara-saudara. Mungkin kita belum biasa pakai masker. Kita belum biasa untuk jaga jarak. Kita belum biasa untuk hidup sendirian. Itu sebabnya kita bisa saja kemudian terlalu berlebihan memikirkannya. Sehingga kita penuh dengan ketakutan. Atau faktor fisik yang lemah. Mungkin kita punya penyakit bawaan. Kemudian kita mulai ketakutan. Jangan-jangan kalau saya terkena itu, kemudian saya harus meninggalkan segala orang-orang yang saya kasih. Apakah saya sudah siap? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergumulan yang seperti ini yang bisa menyebabkan kita justru takut, cemas, khawatir. Daud mengalami hal yang sama seperti itu. Jangan-jangan ketika malam hari, ketika aku sedang tidur dan lalu orang-orang membunuh aku. Ketakutan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan itu faktor dari dalam. Bagaimana dengan faktor dari luar? Mungkin orang bisa takut karena apa? Informasi yang terlalu kita besar-besarkan dalam pikiran kita. Sehingga kita takut. Ataupun kita punya stigma di lingkungan kita. Sehingga itu adalah ketakutan buat saya dan saudara. Bahkan kita juga bisa takut karena apa, saudara-saudara? Ketidakcukupan sumber daya kita. Mungkin kita takut kalau saya isolasi mandiri, lalu siapa yang ngurusi anak-anak saya? Siapa yang memberikan makan bagi anak-anak saya? Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, itulah yang terjadi di daerah-daerah yang mungkin zona merah. Tapi juga daerah-daerah yang di mana saja di dunia ini yang sedang mengalami krisis ekonomi. Karena apa, saudara? Karena bisa saja kita di PHK. Kita bisa saja putus hubungan kerja atau dikeluarkan dari pekerjaan. Kita nggak dapat pekerjaan. Kita justru lebih menderita. Dan yang lain adalah keterbatasan aktivitas sosial kita. Mengakibatkan kita semakin hari semakin memikirkan peristiwa ini. Dan kemudian kita takut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, ketakutan manusia bisa terjadi. Dan itu menghinggapi siapa saja, termasuk Raja Daud. Tetapi yang terjadi adalah apa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Daud percaya kepada Tuhan. Daud mencoba untuk mempercayakan kepada Tuhan. Dalam Alkitab dikatakan beteh. Artinya adalah apa? Percaya. Percaya kepada Tuhan. Sebab ketika aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Menyerahkan segala bebannya kepada Tuhan. Menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Menyerahkan segala depresinya dalam hatinya itu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus,
Dalam bahasa Inggrisnya berkata, trust in you. Pekerjaanku ini adalah kuserahkan kepadamu Tuhan. Sebab aku percaya kepadamu. Kepercayaanku kuserahkan padamu. Oleh karena apa? Oleh karena beban yang begitu berat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita punya ketakutan, kita punya kekhawatiran, mari kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Untuk kita boleh menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Sehingga kita bisa sungguh-sungguh bersandar, berharap kepada Tuhan. Dalam Mazmur 56 ayat yang kelima dikatakan begini. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, siapa yang layak dipercaya? Allah yang firman-Nya kupuji. Artinya apa? Artinya Daud berkata, kepada Allah di mana aku mempercayakan hidupku. Dalam setiap perkataan-perkataan Tuhan, kusimpan di dalam hatiku. Sehingga aku ini percaya betul-betul kepada Tuhan. Daud mempercayakan hidupnya kepada Allah. Di mana firman-Nya dia yakini, dijunjung tinggi, menjadi pusat kehidupannya. Dan firman itulah, perkataan Allah itulah, di mana pribadi Allah itulah yang menjadi tempat sandaran Raja Daud. Kalau hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita takut, mari kita datang kepada Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kita dilepaskan dari rasa ketakutan kita. Kita bisa dilepaskan dari kekhawatiran kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Paulus berkata kepada jemaat-jemaat yang dikirimi suratnya. Dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara apapun dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hari ini saudara, mungkin di antara kita ada yang sedih. Mungkin di antara kita ada yang menderita. Mungkin di antara kita pandemi ini tidak pernah terlupakan. Karena ada 1, 2, atau 3 orang yang kita kasihi harus pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Sehingga pandemi ini menjadi satu kenangan pahit buat hari-hari yang akan kita lalui. Tapi saya katakan hari ini sudah, mari datang kepada Tuhan. Nyatakan beban kita kepada Tuhan. Nyatakan duka cita kita kepada Tuhan. Tuhan memberikan pengayoman dan penghiburan. Karena firman-Nya yang kita percaya itu, yang dimana firman itu adalah kata-kata Allah sendiri. Dimana kita melihat pribadi Allah yang kita percayai tidak pernah berubah. Yang kedua saudara, kita lihat bersama-sama di sini. Siapa yang layak dipercaya? Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Kenapa Daud sampai berkata, kepada Allah yang aku percaya? Kembali lagi diulang, kepada Allah yang aku percaya. Karena pengalaman bersama dengan Allah. Pengalaman ketika membunuh Goliat. Pengalaman ketika mengalahkan musuh-musuhnya. Penyertaan Tuhan Allah selalu bersama Daud. Pengalaman demi pengalaman itulah yang membuat Daud tidak takut. Apakah kita punya pengalaman? Apakah saudara punya pengalaman? Apakah saudara punya pengalaman bersama dengan Tuhan? Ketika kita mengalami krisis, ketika kita mengalami ketidakberdayaan,
kita datang kepada Tuhan dan Tuhan menolong saya dan saudara. Ini pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Dan pengalaman itu menjadikan kita berkata, Tuhan pasti punya rencana yang terbaik buat saya hari ke depan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, saya ingin berkata, ketika kita menderita, ketika kita mungkin hari ini sedih, ketika kita juga bahkan mengalami krisis, kenapa Tuhan memberikan wabah seperti ini? Kenapa Tuhan membiarkan wabah seperti ini dan membuat keluargaku harus sakit, keluargaku harus pergi untuk selama-lamanya? Di mana Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin berkata, Tuhan tetap sama, baik hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan tetap bersama dengan saya dan saudara. Dan waktu itu menjadi satu pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Dan pastikan kita akan merasakan kebaikan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana kerja Tuhan yang luar biasa buat kita. Ketika kita ikuti irama detak jantung Tuhan. Sehingga kita akan melihat Tuhan dalam hidup kita, pengalaman pribadi kita, ketika kita mempercayakan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus berkati kami, supaya hari ini kami boleh bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, mempersiapkan hati kami untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, silakan saudara akan mempersiapkan persembahan saudara. Dan saudara berdoa dalam hati, menyerahkan persembahan itu kepada Tuhan. Bukan untuk gereja, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saya akan berdoa untuk persembahan saudara, supaya dikelola oleh gereja dengan penuh tanggung jawab. Sebab setiap rupiah kita harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati kami semua, Tuhan. Sehingga di musim pandemi ini, kami tetap mengutamakan Tuhan. Itu sebabnya kami membawa persembahan, persepuluhan kepada Tuhan. Berkati gereja yang mengelola persembahan dan perpuluhan ini, supaya semuanya berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan menjamah menyembuhkan, supaya saudara-saudara kami yang sakit boleh sehat kembali. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah sembuh dari sakit. Kami yakin Tuhan, Engkau akan memproteksi mereka, sehingga mereka tetap bisa sehat dan kuat. Hamba-Mu berdoa untuk perekonomian jemaat-jemaat. Tuhan berkati, pulihkan Tuhan, supaya setiap pribadi kami diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia, pulihkan Indonesia, supaya Indonesia boleh lepas dari pandemi ini. Hamba-Mu berdoa untuk Jawa Tengah, Tuhan. Tuhan berkati Jawa Tengah, supaya Jawa Tengah diberkati oleh Tuhan. Sehingga dari 35 kabupaten kota, semakin hari semakin menurun angka kematian, bahkan angka yang sakit COVID. Tuhan berkati untuk Jawa Tengah. Hamba-Mu berdoa untuk kota Semarang. Kami yakin Tuhan memberkati kota Semarang, sehingga kota Semarang ini diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan. Mari Tuhan berkati kami semua. Mari Tuhan Kau tolong kami semua. Dan ketika kami akan tetap ada di rumah dalam musim pandemi ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya bagi saudara dan memberi damai sejahtera di dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus. Biar kita tetap tinggal di rumah dalam damai sejahtera Tuhan. Amin.